Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji ujian UKIN PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Hamdani SPD. Saya adalah salah satu guru matematika di SMA Negeri 9 Kerinci, Provinsi Jambi. Dan sekarang sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di LPTK Universitas Negeri Medan dengan nomor peserta PPG 201502932936 dan nomor induk mahasiswa 9213411589 dengan bidang studi pendidikan matematika. Hari ini Senin tanggal 6 Desember 2021 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran ujian kinerja atau UKIN di kelas 11 MIPA SMA Negeri 9 Kerinci dengan materi barisan dan deret geometri. Mohon doa dari semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik. Bagaimana kabarnya? Baik. Apakah sudah sarapan semuanya ini? Sudah. Ya, kita harus sarapan terlebih dahulu ya sebelum berangkat sekolah. Kalau tidak sarapan nanti kita tidak sanggup untuk mengikuti pembelajaran kita. Ya, sebelum memulai pembelajarannya, bisa ketua kelas untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Silakan ketua kelas Rehan ya. Silakan pimpin doanya terlebih dahulu. Semua siap. Sebelum kita memulai pelajaran, baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Sebelum kita memulai pembelajarannya, supaya memupuk rasa nasionalisme kita, lebih bagusnya kita menyanyikan salah satu lagu wajib terlebih dahulu ya. Siap ya? Siap.
terima kasih kepada Sri yang sudah memimpin lagu wajibnya. Nah, alhamdulillah pagi ini kita diberi kesehatan sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, tidak lupa kita mengucapkan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Nah, walaupun dalam masa pandemi saat ini kita masih diberikan kesehatan bisa mengikuti pembelajarannya. Tapi ingat, kita harus mengikuti aturan pemerintah, protokol kesehatan. Seperti yang anjuran pemerintah 5M itu. Ya, salah satunya yang kita pakai ini apa namanya? Masker. Yang pertama kita memakai masker. Yang kedua mencuci tangan. Yang ketiga adalah mengurangi keluar rumah, mengurangi mobilitas. Yang keempat jaga jarak dan yang kelima adalah menjauhi kerumunan. Ya, itu 5M. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran ini, apakah sudah hadir semuanya ini? Kita kuotanya 20 orang ini. Bagaimana kita kelas? Apa sudah lengkap ini? Iya, Pak. Sudah hadir semua ya? Ya, berarti kita alhamdulillah kita bisa pembelajarannya lengkap. Nah, sebelumnya ini apakah sudah masuk bajunya ke dalam semuanya ini? Sudah ya. Coba lihat kiri dan kanannya. Apakah masih ada sampah? Ya. Benar ya? Kita harus bersih dulu ya, supaya kita sehat. Nah, apakah sudah siap untuk belajar ini seluruhnya? Sudah siap ya? Ya. Kita lanjutkan untuk pembelajarannya. Ini pembelajaran kita yaitu mengenai barisan dan deret geometri. Pada kelas 11 IPA. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini persepsinya. Masih ingatkah kalian tentang pembelajaran kita yang sebelumnya? Apakah masih ingat pembelajaran kita yang sebelumnya ini? Masih ingat? Masih ingat? Kalau masih ingat, ada yang bisa menyebutkan judulnya saja apa? Nah, silakan Lezi. Mengenai barisan dan deret aritmatika. Ya, mengenai barisan dan deret aritmatika. Jadi ada dua ya, ada barisan aritmatika dan ada deret aritmatika. Ada yang bisa menyebutkan nggak barisan aritmatika itu apa? Ya, silakan adik. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang setiap suku-suku memiliki urutan selisih tetap. Ya, memiliki selisih yang tetap ya. Suatu urutan bilangan yang memiliki selisih yang tetap. Contohnya kemarin itu. Contohnya 2, 4, 6, 8. Kan kita memiliki selisih yang tetap. Itu kalau selisihnya berapa itu? 2, 4, 6 itu selisihnya berapa? Berapa selisihnya? 2. Di mana dapatnya 2? Kalau berarti 2, 4, 6 berarti 4 dikurang dengan 2 atau 6 dikurang dengan 4. Ya, itu ya mencari selisihnya. Atau seperti ini contohnya lagi. Misalnya ada 5, ada berapa lagi? 10 misalnya. Berapa lagi? 15. Berapa lagi? 20. Tentunya berikutnya lagi 20. Itu berapa selisihnya? 5. Didapat adalah misalnya suku kedua dikurang dengan suku pertama. Berarti 10 dikurang dengan. Nah, berikutnya untuk deret aritmatika. Ada bisa menjelaskan itu apa pengertiannya? Deret aritmatika? Nah, ya silakan Lili. Deret aritmatika adalah suatu deret yang berkaitan dengan cara menjumlahkan suku-suku barisan aritmatika. Iya, barisan aritmatika yang dijelaskan oleh Ari tadi ya, kita jumlahkan. Itulah yang disebut dengan deret aritmatika. Contohnya tadi, misalnya 2 ditambah dengan 4, ditambah lagi dengan 6, ditambah lagi dengan 4. Kita jumlahkan. Itulah disebut dengan deret aritmatika. Nah, ada yang bisa menyampaikan apa manfaat kita mempelajari mengenai baris dan deret itu? Ada yang bisa ini? Oh ya, silakan. Manfaat mempelajari deret barisan dan deret sangat banyak sekali, Pak. Seperti 1. Memudahkan kita dalam berhitung dengan urutan angka yang lebih banyak. 2. Melatih daya pikir dan konsentrasi. 3. Sangat bermanfaat bagi kegiatan sehari-hari seperti berdagang, bertransaksi dan lain-lain. Wah ya bagus sekali. Beri aplaus dulu lah. Ya. Nah itulah manfaat kita mempelajari mengenai barisan dan deret. Lanjutkan. Ini kompetensi inti. Ini kompetensi dasar dan capaian kompetensi. Ya. Nah ini yang sangat penting sekali. Kalau kita pergi ke suatu tempat tentunya ada tujuannya, ya kan? Ada tujuannya. Nah kita belajar hari ini juga ada tujuannya. Nah
untuk kita pembelajaran ini harus tercapai ke 5 tujuannya. Yang pertama, yaitu setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat melaksanakan kegiatan berdoa sesuai ajaran agama yang dianut dengan tertib. Ya. Yang kedua, yaitu setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat mengembangkan sikap gotong royong, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, bekerja sama, diri, nasionalis, dan komunikasi dengan baik. Yang ketiga, tujuannya setelah mengamati permasalahan di PowerPoint dan LKPD, permasalahannya ada ya, seperti biasa PowerPoint dan LKPD, peserta didik dapat menguraikan nilai suku KN dari barisan dan deret geometri dengan benar. Yang keempat, setelah melakukan diskusi, peserta didik dapat menganalisis hasil pemecahan terkait barisan dan deret geometri dalam bentuk kontekstual. Dan yang kelima, yang terakhir tujuannya adalah setelah melakukan diskusi, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan nilai suku KN dan jumlah suku KN dari barisan dan deret geometri dengan benar. Nah itu kelimanya, kan? Nah ini biar ada sistematisnya kita dalam pembelajaran. Ini ada mekanisme pembelajarannya. Yang pertama adalah pembentukan kelompok, yang pertama. Yang kedua adalah berdiskusi secara kelompok menggunakan LKPD. Nanti kita secara berkelompok, nanti LKPD seperti biasa saya berikan tempat kerja peserta didiknya. Yang ketiga yaitu mempresentasikan hasil diskusi. Ya nanti kalau setelah kita presentasikan hasilnya. Yang keempat adalah menarik kesimpulan. Yang kelima adalah penilaian. Nah penilaian ini Bapak nanti memberikan penilaian kalau kita tiga ya, ada sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan. Nah kalau sikap nanti itu saya amati nanti ada berdasarkan ada panduannya nanti untuk sikap, penilaian sikap. Lalu untuk pengetahuan nanti penilaian terakhirnya kita menggunakan kuisis ya. Dengan keterampilan nanti secara berdiskusi nanti kita lihat siapa yang terampil dalam berdiskusi. Itulah untuk penilaian keterampilan. Jadi ada 3. Ya. Nah berikutnya ini penjelasan materi sedikit mengenai barisan dan deret geometri. Jadi ada 2 ya, ada barisan geometri dan ada deret geometri. Nah coba kalian pengertiannya dulu. Barisan geometri adalah barisan yang mempunyai perbandingan tetap pada setiap 2 suku yang berurutan. Nah tadi yang dijelaskan oleh Adit tadi itu adalah memiliki selisih, tetapi kalau untuk barisan geometri tadi barisan matematika ya, ini barisan geometri itu bedanya memiliki pembanding ya, pembanding tetap pada setiap 2 suku yang berurutan. Contohnya seperti ini, kalau kita lihat ini ada 3, ada 6, ada 12, ada 24, ada 48, ada 96. Ini kalau kita lihat selisihnya sama nggak? Apakah sama selisihnya ini antara suku ke-1 dengan suku ke-2 berapa selisihnya? 3. Suku ke-2 dengan suku ke-3? Nah, kan tidak teratur ya. Nah, yang ada di sini adalah pembanding. Nanti kita pelajari bagaimana cara mencari pembandingnya. Nah, berikutnya untuk deret geometri. Deret geometri sifatnya adalah deret geometri adalah jumlah suku dari barisan geometri yang mempunyai pembanding atau rasio yang tetap. Jadi pembanding itu disebut dengan rasio. Ya. Jadi barisan geometri ini adalah deret geometri ini adalah barisan geometri yang kita jumlahkan. Itulah yang disebut dengan deret geometri. Nah, ini contohnya. Ini kalau ini barisan geometri ya, di koma tandanya 3, 6, 12. Kalau untuk deret geometri kita tambah 3 ditambah dengan 6 ditambah dengan 12 tambah 24 seperti biasa. Ya, sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai barisan dan deret aritmatika. Ya, ada pertanyaan? Saya? Ya. Coba kita lanjutkan. Nah, ini ada permasalahan. Perhatikan permasalahan berikut. Ada yang membantu ini untuk membacakan ini? Mau membantu ini? Nah, silakan. Sedia ya, sini. Nampak ya? Nampak, silakan. Pandemi COVID-19 masih kita rasakan sampai saat ini. Penyakit disebabkan oleh virus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2 yang sering disebut virus corona. Ternyata virus tersebut mengalami perkembangan yang sangat cepat sekali, di mana perkembangannya setiap 1 jam membelah diri menjadi 2 kali lipatnya.
di mana pada jam pertama jumlah virus adalah 1, pada jam kedua virus menjadi 2, pada jam ketiga virus menjadi 4, pada jam keempat virus menjadi 8 dan seterusnya. Bisakah kalian menentukan jumlah virus setelah 15 jam? Nah, terima kasih ya kepada Sri. Ini ada permasalahan ini mengenai yang kita alami sekarang ya, Indonesia ini pandemi itu dunia ya. Lain halnya kalau Indonesia bukan pandemi, kalau pandemi itu sifatnya adalah dunia. Nah, yang kita rasakan ini jadi perkembangan virus corona itu sangat cepat sekali ya, itu dalam hitungan jam bisa berlipat-lipat. Ini contohnya ini, di mana pada jam pertama jumlah virus adalah 1, pada jam kedua virus menjadi 2, pada jam ketiga virus menjadi 4, dan pada jam keempat menjadi 8, berlipat-lipat. Ya, berikutnya kita akan membagi kelompok untuk membahas permasalahan ini. Sudah ada permasalahannya, sudah ada di LKPD-nya. Ya, silakan duduk berkelompok. Berkelompoknya yang sudah saya bagi di kemarin ya. Silakan duduk berdasarkan kelompok. Kelompoknya, ini saya beri kelompoknya. Biasanya ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Silakan isi namanya dulu, nama kelompoknya, lalu nama anggota kelompoknya. Ya, ditentukan siapa yang mau menulis, nanti siapa lagi yang mau menyajikan nanti ya. Perasaan. Ada yang bertanya ini? Pak, mau tanya Pak, Ya, silakan Yani, apa pertanyaannya? bagaimana cara mengisi barisan geometri? Barisan geometri dan deret geometri pada soal berapa itu? Yang ketiga. Ya, barisan geometri itu kan kita kan sudah tahu itu virusnya tadi kan. Virus dalam 1 jam itu berapa virusnya? 1 ya. Nanti kalau 2 jam berapa? 2. Kalau 3 jam 4. Kalau 4 jam 8. Itu yang kita isi. Berarti ada 1, ada 2, ada 4, ada 8. Itu bisa barisan geometri. Nah, lalu untuk deret geometri bagaimana? Seperti bisa bagaimana? Sebenarnya kita kan sudah kita pelajari mengenai barisan dan deret aritmatika. Kalau untuk deret geometri bagaimana? Gimana? Samanya maksudnya bagaimana ini? Ya, sama sepertinya dijumlahkan ya. Kalau deret itu sifatnya adalah dijumlahkan. Jadi 1 ditambah dengan 2 tambah dengan 4 tambah dengan 4. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada? Ya. Silakan Bapak, apa pertanyaan? Bertanya ya? Apa? Ini jumlah virus 3 jam ini pada dijumlahkan? Ya, ini memang dijumlahkan ya. Ini kan 1. Ini dalam 1 jam ya, 1. Nah, kalau dijumlahkan untuk 2 jamnya berapa? Berarti 1 tambah 2. Ini kalau untuk 3 jamnya 1 tambah 2 tambah 4. Nah, kalau 1 tambah 2 tambah 4 berapa? Berarti 7. Dan ini berikutnya berapa lagi jumlahnya? Jumlahkan sampai ke jelas ya? Masih ada lagi yang benar? Nah, sudah siap semuanya ini? Apinya sudah habis? Kelompok 1 bagaimana, siap? Siap? Kelompok 2? Siap, sudah selesai? Kelompok 3 bagaimana? Yang ditanya tadi sudah siap ya? Kelompok 4? Mantap Pak. Siap. Kalau sudah siap, yang tampil dulu kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1. Kelompok 1 dulu ya. Silakan kelompok 1 dulu. Silakan.
mempresentasikan hasil kelompok kami yang beranggota Liani, Nagita, Reza, Zaki, dan Abu. Hasil pengamatan perkembangan virus. Yang pertama, jumlah virus 1 virus. Yang kedua, jumlah virus 2 virus. Yang ketiga, jumlah virus 4 virus. Yang keempat, jumlah virus 8 virus. Dua yang ditanya menentukan jumlah virus setelah 15 jam. 3. Buatlah banyak virus ke dalam barisan dan deret geometri. Barisan geometri sama dengan 1, 2, 4, 8. Deret geometri 1 tambah 2 tambah 4 tambah 4. Dan seterusnya itu ya. Sampaikan kita sampai 15 ya. Nah, ini pemaparan dari kelompok 1. Adakah yang belum jelas ini atau ada pertanyaan? Coba diperhatikan ya. Silakan kelompok 2 mau bertanya. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Untuk deret geometri, apakah bisa tandanya menjadi min? Nah, ini. Tandanya boleh nggak? Min. Ini kan tambah ya, deret geometri ini. 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 boleh? Enggak. Silakan siapa yang mau jawab nih? Ya, saya lagi mau menjelaskan yang ditanya Mili tadi. Ya. Bapak. Bisakah deretan geometri menjadi min? Bisa, karena dia mengikut dari soal min. Dia kan kayak contohnya hutang. Dia akan bertambah hutangnya, jadi hasilnya banyak hutangnya. Ya, mungkin saya perjelas sedikit lagi ya. Yang dimaksud dengan zaki seperti ini kira-kira ya. Ini kan jumlah tambah. Ini tergantung dengan soal ya. Kalau soalnya ini merupakan virus kan, kalau virus kan penjumlahan terus ya. Ini sifatnya virus. Kalau virus itu kan penjumlahan. 1 jam 1, 2 jam jadi 2 kan penjumlahan ditambah. Contohnya tadi sejenisnya hutang. Ya, kalau hutang itu kan misalnya hutangnya berapa? Misalnya 100.000. Ya, misalnya 100.000. Kita ansur terus otomatis dia berkurang. Ya, itu maksud mungkin dari zaki ya. Nah, seperti itu kira-kira ya. Dia berkurang misalnya dibayar 5.000, berarti hutangnya berkurang lagi ya. Berarti ini tambah lagi dibayar lagi 5.000 lagi, 10.000 gitu dan seterusnya. Itu ya. Ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Jelas itu ya? Jelas. Boleh. Beri hapus dulu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Banyak untuk pertanyaan. kelompok 2. Udah kita kan. Oi. Oi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang beranggota dari 5 peserta, yaitu Fadil, Jafar, Atifah, Meli, dan Neza. Apakah ada yang mau bertanya? Coba. Nah, silakan silakan. Berdiri ya biar nampak. Kami dari kelompok 4 akan bertanya, dari mana datangnya 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32? Jumlah virus pada jam pertama, 2 jumlah virus pada jam kedua, 4 jumlah virus pada jam ketiga, dan 8 jumlah virus pada jam keempat, 16 jumlah virus pada jam kelima, dan 32 jumlah virus pada jam ke-5. Nah, jadi Bapak jelaskan lagi nih. Nih kita ambilnya dari atas ini ya, dari sini juga boleh. Ini jam pertama 1, jam kedua 2, jam ketiganya adalah 4, jam ke-8-nya adalah jam ke-4-nya adalah 8, jam ke-5-nya adalah 16, jam ke-6-nya adalah 32. Kalau kita jumlahkan seluruhnya kan 63. Ya, dan seterusnya ini kan kalau bisa kita lanjutkan sampai ke 15 kan mungkin yang muat ya.
Ya, makanya ini nanti kita menggunakan rumus derek geometri. Ya. Ya, itu ya, Rehan. Ya, ada pertanyaan lagi untuk kelompok 2? Ada? Ada kelompok 1? Paham ya? Ya. Kalau ada mungkin itu, ya silakan ditutup dulu. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihapus dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami dengan anggota Adha, Lili, Lezi, Seri dengan Gigi. Kelompok 3 ya. Mungkin silakan kita sesi pertanyaannya. Ada yang mau bertanya dari kelompok lain? Nah, silakan bertanya. Baiklah, saya dari kelompok 4 ingin bertanya, dari manakah dapatnya rumus barisan geometri AR pangkat N kurang 1? Nah, ini rumusnya ini ya. Yang ini ada ini sama saja ya. AR pangkat N kurang 1 itu ya. Ya. Yang ini AR pangkat N dikurangi dengan 1 ini dari mana dapatnya ini? Nah, ini. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3 yang menjawab pertanyaan dari kelompok 4. U1 sama dengan A, U2 sama dengan R, U3 sama dengan AR pangkat 2, U4 sama dengan AR pangkat 3, dan seterusnya. Untuk UN berarti AR pangkat N kurang 1. Itu ya. Nah, jadi saya jelaskan sedikit ini. Kalau U1 itu sama dengan suku pertama atau A. Nah, ini kok U1 sama dengan A. Kalau U berapa? U2 sama dengan AR. Kalau U3 berarti AR pangkat 2. Nah, kalau U4 itu sama dengan AR pangkat 3. Bisa kita perhatikannya ini. Kalau dia 3 maka pangkat R-nya 2. Kalau U4 maka pangkat R-nya 3. Berarti kan kurang ini ya kan? Berarti kalau UN maka pangkatnya AR, pangkat N dikurang dengan 1. Mungkin seperti itu ya. Yang ditanyakan oleh kelompok 4. Ya. Ada lagi pertanyaan? Tidak. Tidak ada? Ya, kalau ada silakan ditutup. Ya, baiklah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihapus dulu. Ya, silakan. Baiklah, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fitri Valentina. Nah, yang di sebelah saya Nadia, Englar, Adit, dan Dahan. Jumlah virus setelah 15 jam. Maka diketahui UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. U15 sama dengan 1 kali 2 pangkat 15 kurang 1. U15 sama dengan 1 pangkat 14. U15 sama dengan 16.384. Ditanyakan, Ya. Nah, silakan kelompok berapa? Berdiri lah. Berdiri ya. Ya, saya Zaki dari kelompok 1 mau bertanya. Untuk rasio, apakah suku ketiga bisa dibagi ke suku kedua? Nah, untuk rasio mana ini? Oh ya, rasio bisa nggak dibagi itu? Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 4 menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bisa saja. Misalnya suku kedua dibagi suku ke 1, berarti 2 dibagi 1 sama dengan 2. Terus suku keempat dibagi suku ketiga, berarti 8 dibagi 4 sama juga, hasilnya sama juga. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Nah, jelas ya. Jadi bisa ya. Jadi bisa. Kita tidak terpaku terhadap suku kedua dibagi dengan suku pertama saja. Jadi bisa saja suku kedua dibagi dengan suku pertama. Lalu berikutnya bisa saja suku ketiga dibagi dengan suku kedua. Atau suku berapa lagi? Keempat dibagi dengan suku ketiga. Hasilnya juga sama. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ada? Ya. Kalau ada, silakan ditutup. sekian dari kami ucapkan Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
dulu. Ya. Ini saya beri penguatan sedikit mengenai materi tadi ya. Ini barisan geometri. Kita akan ada dua ya. Ada barisan geometri dan ada deret geometri. Nah, barisan geometri ini sudah saya jelaskan juga di awal tadi. Barisan geometri adalah barisan yang mempunyai perbandingan tetap pada setiap dua suku yang berurutan. Contohnya seperti ini: 3, 6, 12, 24, 48, dan 6. Nah, ini ada 3, ada 1, ada 3, ada 9, ada 27 dan seterusnya. Ini ada 2, ada 6, ada 18 dan seterusnya. Nah, ini kalau kita lihat, ini kan sudah saya jelaskan juga tadi. Ini kalau ini adanya pembanding yang dijelaskan oleh Engla tadi ya. Ini pembandingnya berapa ini? Ini kan suku kedua dibagi dengan suku pertama. Berapa pembandingnya ini? 3 didapat. Lalu untuk rumus barisan geometri itu adalah UN sama dengan AR pangkat N dikurang dengan 1. Di mana UN itu adalah suku N, A itu adalah suku pertama, lalu N itu adalah rasio. Rasio ini didapat yang tadi. Nah, ya ini rumusnya tadi 2 dibagi dengan U1 atau UN sama dengan UN dikurang dengan 1. Lalu N itu adalah banyaknya suku dan R adalah rasio atau pembanding. Nah, berikutnya ini contoh soal. Contoh soal ini selembar kertas dipotong menjadi 3 bagian, masing-masing bagian dibagi lagi menjadi 3 dan seterusnya. Berikutnya deret geometri. Kalau deret itu adalah jumlah suku dari barisan geometri. Nah, jadi barisan geometri kita jumlahkan itu disebut dengan deret geometri. Ya, contohnya yang tadi itu tandanya koma kita jumlahkan. Ya, bersama saja dengan barisan dan deret aritmatika tadi. Nah, lalu ini rumusnya ini. Kalau rumusnya ada 2 itu ya. Kita lihat berdasarkan rasio. Kita lihat lagi. Nah, ini contoh soalnya. Ini pesawat terbang melaju dengan kecepatan 30 km per jam pada menit pertama. Menit pertama baru berangkat itu dia kecepatannya adalah cuma 30. Selanjutnya pada menit kedua dia kecepatannya sebesar 60 km per jam. Ini itu dari saya. Dari pembelajaran kita ini ada yang bisa menyimpulkan ini? Ada, silakan. Ya, sendiri saya. Barisan geometri adalah barisan yang mempunyai perbandingan tetap pada setiap dua suku yang berurutan dengan rumus AR pangkat N dikurang 1. Ya, bagus. Beri aplaus dulu ya. Jadi itu menyimpulkan kita mengenai barisan geometri. Nah, lalu untuk deret geometri ada yang mau menyimpulkan? Ada menambahkan siapa? Nah, silakan kita berdiri ya. Ya, silakan. Deret geometri adalah jumlah suku dari barisan geometri yang mempunyai perbandingan atau rasio yang tetap dengan rumus SN sama dengan AR pangkat N kurang 1 dibagi R kurang 1. Bagus. Beri aplaus dulu. Jadi kalau deret geometri adalah penjumlahan tadi, penjumlahan dari barisan geometri kita jumlahkan seperti contoh tadi. Nah, sebatas ini ada pertanyaan? Jelas ya? Nah, setelah ini kita melakukan latihan kuisis ya. Kuisis. Nanti kita kuisinya secara langsung. Ada HP semuanya ini? Ada. Silakan nanti linknya saya kirim melalui WA group. Ya. Selesai maksudnya. Mulai ya. Tahu. Ada yang tahu? Kalau enggak boleh coba ini. Tuh. Itu siapa tuh? Itu penilaian pengetahuan ya. Sedangkan untuk penilaian sikap ini sudah saya isi tadi pas diskusi tadi ya. Ini penilaian sikapnya dan ini penilaian keterampilan pas waktu kita berjalan pembelajarannya dan penilaiannya tetap berjalan.
penilaian sikap dan penilaian keterampilan, dan penilaian untuk pengetahuan adalah kita mengerjakan kuisis yang tadi. Ya, paham ya? Nah untuk PR-nya nanti saya kirimkan linknya di WA group ya, dan di Google Classroom-nya akan dilihat untuk PR-nya. Setelah belajar ini bagaimana rasanya? Apa senang atau bagaimana? Atau bosan ini? Bagaimana? Bagaimana jawabnya ini? Senang ya? Ya. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, untuk pembelajaran kita berikutnya, ini adalah pembelajaran kita yang terakhir pada semester ini, dan ada besok mungkin kita untuk mengikuti ujian semester ganjil. Ya, semoga untuk ujiannya dimudahkan untuk berikutnya. Amin. Untuk penutupnya silakan ketua kelas pimpin doa penutupnya dengan bersyukur ya. Silakan ketua kelas. Untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita bersyukur. Bersyukur dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.